Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Thank you so much guys. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri depan belakang bilang senang sekali ketemu kamu sore hari ini kembali. Silakan duduk teman-teman semuanya. Wow. Apa kabar sore hari ini? Salah tanyanya. Shalom, shalom dulu. Apa kabar hari ini? Oke, semoga apa yang kalian perkatakan itu menjadi kenyataan dan hidup kalian menjadi luar biasa. Amin teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya teman-teman ada sedikit informasi. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar untuk camp kita Encounter, teman-teman bisa segera daftar karena nggak sampai 1 bulan lagi. Sudah tinggal kurang lebih 3 minggu lagi. Teman-teman akan mengalami hal-hal yang luar biasa di camp kita. Kemarin sudah ngobrol sama Billy, Pastor Billy Simpson, kemarin sudah ngobrol banyak hal. Kita prepare banyak hal dan ini akan menjadi yang menarik. Pastor Michael juga, he's so excited untuk bisa bersama-sama kita mau belajar, kita bersama-sama mengerti. Dan terlebih dari itu kita bersama-sama mau menikmati hadirat Tuhan sehingga pulang dari best resort teman-teman bisa menjadi pribadi yang berbeda, teman-teman bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, so sore hari ini siapkan pikiran kalian, siapkan atensi kalian. I need your attention, saya perlu perhatian teman-teman semuanya. Sebab apa yang saya ingin bagikan bagi teman-teman semuanya ini adalah sifatnya daging, artinya sebuah intisari yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bisa menyampaikan bagi teman-teman yang sedang mengalami ini. Kenapa sedang mengalami ini? Karena tema kita sore hari ini, tema khotbah saya sore hari ini adalah quarter life crisis. Ini adalah masa-masa di mana usia yang mengalami hal ini, Google saya cari, saya search, dan Google mengatakan yang mengalami hal ini itu rentang usianya 20 sampai 30 tahun. Jadi kayaknya sangat pas banget ini adalah hal-hal yang kalian alami. Tetapi yang menarik begini, ternyata ketika saya ngobrol dengan banyak orang, banyak juga yang usianya di atas 30 tahun dan banyak juga yang usianya di bawah 20 tahun juga lagi ngalamin. Saya entah kenapa saya ketemu dengan beberapa teman-teman teens yang usianya di bawah 20 tahun, sudah nggak melanjutkan sekolah di SMA, sudah mulai struggle dengan pekerjaan. Saya ketemu dengan mereka. Dan saya juga ketemu dengan mereka yang usianya di atas 30 tahun, 40 tahun, tetapi mereka mengalami hal yang sama seperti usia 20 sampai 30 tahun. Sehingga muncul berbagai pertanyaan yang saya ingin juga refleksikan bagi teman-teman semuanya. Saya hari-hari ini dimanapun saya diundang untuk berkhotbah, dimanapun saya Tuhan memberikan saya kesempatan, saya selalu berusaha apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu hal yang juga harus saya alami. Ya teman-teman, ini komitmen saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengatakan apa yang ingin saya sampaikan itu adalah sesuatu hal yang harus saya alami terlebih dahulu. Jangan sampai yang saya sampaikan bukan sesuatu hal yang saya alami. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya alami juga. Pertanyaan yang mungkin sering kali muncul dalam pikiran kita, siapa yang pernah merasa tertinggal? Tertinggal dalam arti gini, kanan kiri teman-temanmu sudah pada sukses tuh. Nah, kanan kiri teman-temanmu sudah pada menikah tuh. Kanan kiri teman-temanmu sudah pada punya keluarga. Sedangkan kamu cari satu kumbang aja gak dapat-dapat. Nah, atau kalian menemukan circle-mu banyak di antara mereka yang sudah punya karir yang baik. Sehingga kamu melihat dirimu sendiri, kok aku kayaknya lagi berjalan di tempat. Ya Pastor Andrew, kok aku kayaknya enggak kemana-mana. Mungkin kamu melihat teman-temanmu sudah pada keliling dunia, liburan kemanapun mereka mau dengan uang hasil kerja mereka. Sedangkan kerjaan kamu, hasil pekerjaan kamu dan aku cukup untuk 1 bulan aja sudah bersyukur. Dan banyak teman-teman yang sudah berkeluarga,
Tapi kok sampai hari ini aku masih bingung arah hidup. Andrew, aku nggak tahu 5 tahun lagi aku mau jadi apa, 10 tahun lagi aku nggak tahu jadi apa. Let me tell you something guys, kalian sedang mengalami yang disebut sebagai quarter life crisis. Oke? Tapi sore hari ini ada hal menarik yang Tuhan ingin sampaikan melalui tema yang cukup menyeramkan ini. Ada beberapa yang bilang itu temanya kok menakutkan ya. Tapi selama saya persiapkan cukup menakutkan sih teman-teman. Tetapi ending dari tuntunan Roh Kudus saya cukup terkagum-kagum sehingga saya perlu atensi kalian selama 30 menit ke depan. Sehingga pulang dari tempat ini kalian akan menjadi pribadi yang berbeda, yang mau boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sore hari ini. Come on guys. Dan menariknya bukan hanya sekedar manusia zaman now yang sedang mengalami ini. Tetapi Alkitab ada satu tokoh yang pernah mengalami situasi atau season ini. Dan itu adalah tokoh itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita mau belajar sama-sama dari Elia. Kita tahu dia adalah nabi yang besar. Kita tahu dia adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita tahu dia adalah nabi yang bukan hanya sekedar dipakai Tuhan. Tetapi perjalanan hidup Nabi Elia penuh dengan mujizat. Every day, every single day, Elia adalah nabi yang benar-benar melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Elia adalah nabi yang benar-benar bisa melihat waktu itu, detik itu apa yang Tuhan bisa lakukan. Elia adalah orang yang bisa dikatakan manusia langka. Kenapa? Apa yang dia ucapkan itu semua terjadi. Nubuatannya banyak yang terjadi banget. Tetapi Elia juga mengalami yang namanya quarter life crisis. Elia mengalami sesuatu hal dilema dalam hidupnya. Padahal dia baru saja banyak hal kemenangan demi kemenangan yang besar yang Tuhan izinkan diberikan dalam kehidupan Elia. Sehingga sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bagi teman-teman, ternyata gini, quarter life crisis itu adalah fase krisis emosional yang ditandai dengan cemas, bingung, dan ragu akan masa depan. Sekali lagi, quarter life crisis itu artinya satu fase krisis emosional yang ditandai dengan cemas, bingung, dan ragu yang berkepanjangan akan masa depan. Kamu kalau lagi ragu tentang hari esok, nah kamu ada di sini nih. Kamu yang lagi cemas hubunganmu ke depan gimana? Nah, kamu ada di sini nih. Kamu yang lagi cemas pekerjaanmu akan jadi seperti apa? Kamu ada di sini nih. Kamu yang lagi cemas apakah bidang pekerjaanmu nanti suatu hari akan digantikan oleh AI atau robot? Nah, kamu ada di sini. Kamu yang lagi cemas kira-kira nanti kalau kamu mau tumbuh menjadi wanita dewasa yang lebih dewasa, pria yang lebih dewasa menikah dan yang lain-lain. Kamu cemas dengan keluarga sedangkan hari-hari ini perkara uang bulanan 200 juta aja sudah bikin ribut satu dunia maya. Kamu berada di sini nih ya. Harusnya orang itu hadir di sore ini ya. Supaya gak usah bingung urus 200 juta aja. Aduh aneh-aneh ya dunia ini ya. Sudah makanan bergizi dipusingin. Sekarang uang bulanan orang dipusingin, ya kan? Kalau saya punya uang bulanan seperti itu, sejumlah gitu, wih, tak traktir loh kalian setiap hari, setiap Sabtu gyukaku. Apa maksudnya? Nggak ada duitnya, minta no di sana no, ya kan? Lu serius? Kalau saya tuh sampai mikir, saya waktu baca artikelnya gitu ya, saya sampai mikir, gila, kan itu kan keluar kan. Wih kalau saya punya uang 200 juta ya, wih setiap saya ngitung loh guys, saya ngitung makan di Gyukaku itu berapa satu orang gitu kan ya. Saya ngitung jumlah jemaat youth itu sudah timbus 300 sampai 400 orang bersama dengan teens. Wih kayaknya kalau saya sebulan dapat gitu, saya sebulan nikmatin sama kalian. So happy banget jemaat GSCS Pakuan Mall, amin. Bangun sudah malam, sudah hampir jam 7 ini bangun, ojo ngimpi ya guys ya. Jangan mimpi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Woo! Amin Tuhan, amin. Saya tak buka rekening BC aku ya.
Gak nyampe bos 200 juta. Aduh. Oke, kita mau belajar dari Elia. Kita mau belajar, Elia juga ngalami hal yang sama. Elia nabi besar. Ada satu peristiwa yang kita akan belajar bersama-sama, ceritanya begini. Elia baru saja dia melakukan mujizat yang paling spektakuler di dunia ini. Kenapa? Kalau yang sesuatu hal yang paling spektakuler di akhir tahun itu adalah kembang api yang keluar dari bawah ke atas, meledaknya di atas. Elia adalah satu-satunya manusia yang bisa menyuruh api turun dari langit ke bawah. Tidak ada manusia hebat di dunia yang sanggup melakukan itu, hanya Elia. Jadi ceritanya Elia baru saja berhadapan dengan 450 nabi Baal. Dan dia meminta kepada Tuhan untuk mendemonstrasikan kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan menurunkan api yang begitu besar sehingga membakar 450 nabi Baal bersama dengan semua patung-patungnya. Dan itu adalah kejadian yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Tetapi yang menarik begini. Anehnya Elia setelah melakukan mujizat yang paling besar itu, Elia ngalami dilema kehidupan yang paling besar dalam hidupnya. Elia ngalami ketakutan yang paling takut dalam kehidupannya. Elia mengalami kecemasan yang paling cemas dalam hidupnya. Ketika seorang ratu yang namanya Isabel mengumumkan pengumuman untuk mendapatkan kepala dari Nabi Elia. Dari orang yang melakukan mujizat, tiba-tiba menjadi orang yang paling dicari di daerah itu. Dan kemudian menjadi orang yang sebentar lagi akan menghadapi kematiannya. Dan dia mengalami krisis dalam kehidupannya, seorang nabi besar. Tetapi hal pertama yang saya mau kita sama-sama belajar dari Elia begini. Meskipun keadaannya dilemanya kayak begitu, kita mau belajar dari Elia adalah yang pertama, even strong people have breaking points. Krisis ini ternyata melanda semua orang. Bahkan orang sehebat Elia pun itu juga mengalami hal yang sama. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami hal ini. Kita buka sama-sama satu Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi teman-teman semuanya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Lihat betapa dilemanya seorang Elia, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon sebuah arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku loh. Aneh teman-teman. Orang yang sebelumnya beberapa hari yang lalu melakukan mujizat hebat, bisa berada dalam satu dilema yang besar. Artinya begini, percayalah bahwa krisis ini melanda semua orang, gak peduli apapun jabatannya, gak peduli apapun kekuasaannya, gak peduli seberapa hebat orang manusia tersebut. Elia ketakutan, lelah, ingin menyerah. Tetapi Tuhan ingin tunjukkan begini, kenapa Nabi Elia bisa mengalami ini? Karena saya tulis seperti ini, ternyata krisis itu bukan tanda kita lemah, tapi bagian dari kita untuk menjadi manusia. Artinya begini, krisis itu mau gak mau harus kita lewati. Gak ada yang namanya manusia yang bisa terhindar dari yang namanya krisis. Krisis pasti terjadi. Krisis pasti kita alami. Sebab itu adalah bagian untuk menjadikan kamu dan aku itu manusia. You got this guys? Nangkep sampai hari ini? Jadi jangan berpikir meskipun kalian sudah ke gereja begitu rajin, meskipun kamu sudah mengikut Tuhan begitu luar biasa, tapi kamu berharap kamu terhindar dari krisis. No, kita semua akan mengalami krisis.
besar, segini tingginya, itu kenanya ke semua orang. Jadi jangan pernah kalian menghayal kalian bisa tidak mengalami yang namanya krisis. Tetapi saya catat seperti ini teman-teman. Mengalami krisis bukan berarti gagal, tapi mengalami krisis adalah tanda kita manusia yang membutuhkan Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Kalau kamu lagi mengalami krisis hari ini, let me tell you this. Ini artinya kamu dan aku lagi butuh Tuhan. Ini artinya kamu dan aku sudah gak boleh sombong. Ini artinya kamu dan aku sudah gak boleh congkak lagi. Kalau kamu lagi ngalami lembah kekelaman, itu artinya bukan kamu gagal, no. Tapi itu artinya kamu dan aku lagi perlu Tuhan. Kalau kamu lagi mengalami desperate yang begitu luar biasa, itu artinya kamu bukan butuh manusia, kamu butuh Tuhan. Jadi kata kuncinya, the clue is, ketika kamu ngalamin ini, gak usah cari manusia tapi cari Tuhan. Sebab begini teman-teman, saya sering berada dalam krisis demi krisis dalam hidup saya. Saya menemukan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menjawab semua krisis yang terjadi dalam hidup saya. Even orang-orang terdekatmu sekalipun. Your parents, your family, your boyfriend, girlfriend, circlemu. Trust me, tidak akan ada dari antara mereka yang sanggup membuat kamu melewati krisis. Apapun itu. Jangan pernah bermimpi kamu bisa mengandalkan manusia untuk kamu bisa melewati krisis. Tapi kabar baiknya, kalau kamu lagi ngalamin itu hari ini, itu artinya kamu dan aku perlu Tuhan. Dan kabar baik yang luar biasa begini, kamu dan aku itu punya Tuhan yang punya nama, dia dipanggil sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. It means gini, Immanuel means, mau kamu keadaanmu kayak apa, dia ada. Mau kamu di season apa, dia ada. Mau kamu dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia ada. Mau kamu dalam keadaan yang terdesak sekalipun, dia ada. Di dalam apapun keadaanmu, every day, every single day, every hour, every minute, every second, kamu punya Tuhan yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya dia selalu menyertai setiap pribadi di tempat ini yang percaya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kabar baiknya seperti itu. Kabar baiknya di poin yang pertama ini adalah seperti itu. Saya suka dengan satu perenang. Saya suka perenang bukan tanda saya bisa berenang. Percayalah, saya nggak bisa berenang. Nggak usah ketawa. Oke? Saya berenang bisanya cuma satu gaya. Gaya batu saja. Oke? Tapi saya suka dengan seorang perenang dan entah kenapa saya itu kalau lihat Olimpiade ketika orang ini ikut terjun di sana, itu saya senang banget. Orangnya, cowok ini orangnya kalem, tapi dia terkenal dengan yang namanya, kalau nggak salah sebutannya predator di air. Namanya Michael Phelps. Nah, pasti kalian ada beberapa di antara kalian familiar. Saya sangat suka sekali, kenapa? Karena Michael Phelps ini punya gaya untuk sebelum dia masuk ke air, itu paling cool di antara perenang yang lain. Gayanya nggak neko-neko. Michael Phelps itu terkenal seperti itu. Dan dia adalah seorang atlet perenang yang menjuarai berbagai macam kejuaraan. Tetapi yang menarik ketika saya baca biografinya, dia pernah berbicara terbuka loh. Dia itu pernah depresi dan kehilangan arah. Dan kamu tahu pas kapan? Pas dia dalam 1 tahun itu memenangi kejuaraan paling banyak di tahun itu.
justru dia ngalami depresi. Jadi kalau teman-teman yang lagi ngalami depresi, berbahagialah. Kalian gak sendirian. Ya, toleh kanan kirimu. Mungkin kamu tahu di sampingmu ada yang lagi depresi. Mungkin kamu tahu di sampingmu ada yang lagi stres gitu kan ya. Ada yang tiba-tiba potong rambut. Ini clue ya. Biasanya I don't know, cewek itu bener deh ya. Kalau cewek stres itu hal yang paling kelihatan adalah ketika dia potong rambut. Betul apa betul? Hah? Ada yang betul, ada yang enggak gitu kan ya. Tapi rata-rata kalau cewek kalau sudah stres, frustasi, nggak tahu mau melampiaskan ke apa, setelah potong rambut, ya kan? Semakin pendek rambutnya, menunjukkan seberapa stresnya dan depresinya orang itu, oke? So, jadi boleh ya sebelum kita lanjut, kamu boleh dong bilang kanan kiri begini, Mas Yo kamu stres, bilang ojo edan, bilang begitulah paling enggak, jangan gila, oke? Entah kenapa, saya tuh paling terkejut kalau ngelihat wanita kalau tiba-tiba potong rambut. Karena rambut itu kan yang paling kelihatan, entah ya enggak wanita, cowok juga tiba-tiba gundul gitu kan ya. Saya pernah salah nyapa, serius. Ini benar-benar salah nyapa. Jadi di depan saya itu ada seorang yang botak. Waktu itu saya masih ingat dulu kampus saya Widya Mandala WM Surabaya. Waktu itu saya ingat mau antri sepeda motor mau keluar parkiran gitu kan ya. Entah kenapa di ujung parkiran itu lagi crowded banget sehingga pada pingin cepat keluar semua, pada lapar waktu itu makan siang, tapi entah kenapa crowded banget sehingga stuck banget sepeda motor. Nah, kemudian kalau naik motor itu kan nggak terlalu kelihatan, kenapa? Karena pakai helm semuanya. Begitu karena lagi stuck dan buka helm baru kelihatan jelas kepalanya begitu kan ya. Dan di depan saya persis ada seorang laki-laki begitu tiba-tiba buka helmnya gitu. Dan orangnya botak gitu. Karena saya merasa tidak kenal, saya bilang, saya waktu itu saya masih belum bertobat ya, saya di depan motor saya celetuk gitu. Duh wis panas-panas ngene ning ngarep kono sing wong botak gitu. Kemudian dia noleh saya, ternyata dia asisten dosen saya, mateng. Jadi dia asdos di mata kuliah saya, dia noleh saya, "Hei, kamu bilang apa?" "Enggakku." "Enggakku, enggakku." "Terus kamu tadi bilang apa, Gun?" "Enggak, itu loh, itu enggak." Kenapa? Karena saya tahu dia sebetulnya punya rambut. Tapi tiba-tiba dia gundul. Saya tidak kenal dan karena itu panas terik banget. Saya cuma bilang, "Duh panas-panas gini. Oh, ada orang gila ya yang mau botakin rambut." Asisten dosen di mata kuliah saya dan benar akhirnya saya dapat E. Saya harus ngulang mata kuliah akuntansi biaya pada waktu itu kan ya. Aduh. Tetapi teman-teman, kembali seperti itu. Orang hebat aja lagi banyak yang mengalami krisis ini. Tapi kabar baiknya teman-teman gini. Ketika kita tahu kita lagi ada di musim ini. Harusnya orang percaya itu berbahagia. Artinya kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang bisa menyertai. Kita perlu Tuhan yang terbukti bisa menyertai. Dan kita tahu bahwa kita nggak pernah sendiri. Apapun musimnya. Sebab kamu dan aku adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Dialah kita. Kabar baik yang pertama ini. Sehingga kita masuk ke dalam lebih lagi teman-teman. Belajar dari Elia. Yang pertama apapun yang kamu alami berbahagialah. Kalau kita lagi ngalami krisis. Ketika masuk lebih dalam kita mau belajar dari Elia. Ternyata kita mau belajar bahwa Elia itu adalah seseorang yang membuktikan seperti ini. Bahwa dalam hidupnya God restores before he redirects. Sekali lagi, Elia membuktikan dia punya Tuhan bukan cuma sekedar menyertai, tetapi Tuhan yang dia sembah, yang sama kayak kita sembah, adalah Tuhan yang memulihkan. God restores
before he redirects. Percayalah Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, bukan hanya sekedar menyertai. Percayalah Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu, bukan hanya sekedar menyertai. Kalau cuman hanya sekedar accompany, menemani sampai akhir hidup, ya mungkin manusia bisa. Pasangan hidupmu bisa. Tetapi Allah yang kita sembah bukan Allah yang sekedar menyertai kita, tetapi Dia adalah Allah yang sanggup memulihkan sebelum Dia mengarahkan kalian dan saya harus berjalan kemana. Ini harus kita percaya. Yang pertama yang harus kita percaya, kita punya Tuhan yang menyertai. Yang kedua kita harus percaya kita punya Tuhan yang bisa memulihkan sebelum Dia menunjukkan arah dalam hidup kita. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Teman-teman, saya cukup terkejut ketika seseorang berada dalam krisis. Allah yang kita sembah itu bisa memulihkan melalui hal-hal yang sederhana. Bayangin 2 kali makan roti bakar, 2 kali minum air bisa jalan 40 hari, 40 malam lamanya. Ada yang berani coba? Yuk tak belikan roti bakar, mau roti bakar apa? Tak belikan. Mau air yang paling mahal apa? Tak belikan. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang menunjukkan gini. Ada hal-hal sederhana yang bisa dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan kita. Yang menjadi masalah gini, seringkali manusia itu hanya ingin sesuatu hal yang spektakuler. Betul enggak sih? Kalau kalian lagi ngalami masalah finansial, ayo jujur, misalnya kamu butuh uang. Paling di pikiranmu itu kayak orang lagi nonton film kan ya, tiba-tiba ada orang datang ketok-ketok rumahnya Orel. Olel sini, ini ada uang 1 miliar buat kamu ya. Tiba-tiba kamu bangun dan tiba-tiba kamu lihat, wah gitu kan ya. Ayo jujur. Kalau kamu yang lagi kesepian, kamu yang lagi butuh pasangan, tiba-tiba kamu pasti bermimpi, aduh tiba-tiba ada, cowok itu loh yang tak ting-ting gitu kan ya. Tiba-tiba dia chat, tiba-tiba dia nge-DM, tiba-tiba dia nuliskan, entah kenapa ya aku kok digerakkan untuk nge-DM kamu, apakah kamu baik-baik saja? Ngimpi bos. Tapi gini. Coba lupakan sejenak hal-hal yang spektakuler. Coba lihat hal-hal yang sederhana dalam hidupmu saat ini. Hal-hal yang sederhana itu kayak apa sih, Ko Andrew? Coba lihat begini. Sesusah-susahnya kamu, bagi kamu yang lagi ngalami misal finansial ya. Sesusah-susahnya kamu masih bisa makan 1 hari 2-3 kali, bukankah itu sesuatu hal yang sederhana? Iya enggak sih teman-teman? Sekerasa lonely-nya kamu, semerasa kamu kayaknya merasa sendirian banget. Hari ini kalau kamu hadir di ibadah GSCS Youth Pakuan Mall itu membuktikan kamu itu enggak sendiri. Kenapa? Kanan kirimu itu manusia guys. Bukan pocong, tuyul, dan gundurwo. Bukan. Sederhana. Sesulit-sulitnya hidupmu,
Setidaknya sampai hari ini kamu dan aku masih bisa berdiri, kamu dan aku masih bisa waras. Meskipun seringkali kamu ngomong kok kayaknya aku sudah gak waras ya aku. Tapi toh kamu juga masih waras juga. Kenapa saya bisa masih waras juga? Kenapa? Karena kamu dan aku masih makan nasi. Sesuatu hal yang normal. Bukankah hal-hal sederhana ini sudah terjadi dalam hidup teman-teman dan saya? Teman-teman, Tuhan memakai roti bakar sebagai sesuatu hal yang sederhana. Nabi Elia nggak dibikinin sama Tuhan tiba-tiba ada meja prasmanan dengan beberapa macam menu muncul di depannya. No. Tuhan pakai roti bakar sama air. Simple. Bahasa sederhananya ketika kita membahasakan Tuhan pakai daily bread. Kalau kalian pernah tahu istilah our daily bread. Bahkan sesederhana ini, saat teduh itu adalah hal yang paling sederhana. Yang bisa membuat kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Masalahnya saat teduh ini adalah hal yang paling sulit kita lakukan. Betul apa betul? Jujur, kemarin waktu Ko Andrew mengaudisi beberapa pelayan Tuhan sama Brian ya, sama Brian dan juga ada beberapa teman-teman yang mengaudisi. Saya itu selalu mengajukan 2 pertanyaan klasik yang saya bisa tahu kalau saya tanya ini, saya tahu orangnya bakal seperti apa. Kalau saya tanya yang lain, oh bagaimana misalnya saya mau wawancara seorang singer yang oh ya belajarnya pernah belajar pernah belajar kursus atau otodidak. Wah dia akan jelaskan. Oh saya dulu pernah belajar ini Pastor Andrew, saya pernah belajar di sini. Oh ya saya pernah ikut lomba ini. Oh ya saya adalah guru choir. Oh ya saya punya pengalaman A, B, C, dan D. Ketika saya tanya, oke, saat teduhnya bagaimana? Kayak cacing kepanasan. Hah? Saat teduh, iya. Saya langsung, oh iya, loh iya apa? Saya juga begitu. Iya, loh iya apa? Masih bolong-bolong, oh iya. Pertanyaan yang kedua, baca Alkitabnya gimana? Maksudnya baca Alkitabnya saya baca, Pastor Andrew saya baca. Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Belum, masih di Keluaran. Sudah berapa tahun di Keluaran? Kayaknya sudah di SD sampai sekarang masih di Keluaran, terus. Ya baguslah. Kalau saat teduh saja kita tidak bisa lakukan yang terbaik. Kalau baca firman aja kita tidak bisa beri yang terbaik. Masa mungkin sih Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kita? Coba kita merenung sejenak. Kalau saat teduh aja kita nggak sanggup lakukan yang terbaik. Kalau baca firman aja kita nggak sanggup melakukan yang terbaik. Kok kayaknya aneh ya kita menuntut Tuhan untuk selalu beri yang terbaik. Sedangkan kita nggak pernah melakukan bagian kita yang terbaik. Nggak sungkan kalian sama Tuhan teman-teman. Kita selalu menuntut yang terbaik datang dari Tuhan. Kita selalu menuntut Tuhan untuk lakukan yang terbaik. Tapi bagian kita nggak pernah lakukan yang terbaik. Mosok yo ngono guys. Bahasa Jawa ya tak jawab. Ngono yo ngono. Yen ojo ngono. Tetapi saya percaya teman-teman. Ketika Elia dengan hal yang sederhana dia mau bangun. Dia mau makan roti bakar itu. 2 kali dia melakukan perintah Tuhan. Dari hal yang sederhana Tuhan tunjukkan. Elia sanggup melakukan mujizat dalam hidupnya berjalan 40 hari 40 malam. Gak berhenti hanya karena dia melakukan hal yang sederhana.
Kabar baiknya kalau Elia melakukan hal yang sederhana, dia bisa sanggup mengalami mujizat. Saya percaya teman-teman dan saya ketika kamu dan saya melakukan hal yang sederhana, tetapi hal yang sederhana itu kita lakukan yang terbaik, maka percayalah mujizat demi mujizat pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita dan itu akan dimulai dan akan terjadi hari ini. Amin teman-teman. Amin teman-teman semuanya. So bilang sama kanan kirimu bilang begini, yuk serius sama Tuhan yuk. Boleh enggak? Karena aku percaya kalian adalah anak-anak muda yang sudah dewasa. Yuk, saya pingin teman-teman kita belajar ngomong yang dewasa sama teman-teman kita. Kalau samping kanan kirimu itu temanmu, cewek sama cewek, cowok sama cowok bilang begini. Yang cowok-cowok mungkin kalau mau bilang yuk kita berhenti ngelakuin dosa ya. Serius, serius, serius. Ini Tuhan taruh dalam hati saya. Mungkin banyak di antara kamu yang datang ke tempat ini sama pasanganmu. Saya nggak mau ngejudge kamu. Tapi malam hari ini boleh nggak? Kamu mau ngomong sama pasanganmu, sama pacarmu, bilang begini, yuk mulai hari ini kita stop lakuin dosa. Gak apa-apa, gak usah malu guys. Kamu sama circlemu datang hari ini. Coba ngomong sama mereka. Gak capek tah nge-vape terus. Yuk kita berhenti bareng-bareng yuk. Mungkin kamu bisa bilang sama teman-teman, gak capek tah. Dugem terus. Sabtu ke GSJS Youth Pakuan Mall, keluar dari Pakuan Mall jam 10 kita masih ke tempat yang sampai subuh gak capek tah. Wajahku sudah wajah enggak ngejudge loh ya. Kalau wajah ngejudge kan begini, gini kan enggak. Wajah kan biasa, cool. Cuman menohok guys. Aha, enggak lah. Coba bilang begitu sama teman-temanmu. Enggak capek tah bohong terus. Enggak capek tah nipu terus. Kamu enggak capek tah mainin cewek terus. Kamu enggak capek apa chat sama banyak cowok. Kamu jalanin. Loh kok ketawa? Saya bukan stand up comedy guys. Ya meskipun agak lucu sedikit kan ya, nggak apa-apa. Tapi percayalah begini teman-teman. Mulailah dari hal yang sederhana. Saya percaya kalian dan saya akan melihat sesuatu hal yang besar. Dimulai dari hal yang sederhana. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Saya undang teman-teman pemain musik. Para WL bisa naik ke atas. Saya akan tutup dengan yang terakhir. Sebelum saya tutup, saya mencatat seperti ini. Kadang masalah besar itu bukan kurang iman, tapi terlalu lelah saja. Sometimes the most spiritual thing you can do is rest and restore. But rest di ayat ini bukan cuma sekedar tidur gak ngapa-ngapain. No. Rest is mean berhenti melakukan sesuatu hal yang mungkin selama ini mendukakan hati Tuhan. That's the meaning of rest. Rest itu bukan ngomong gak ngapa-ngapain. Rest, kemudian kamu bisa restore, kamu bisa dipulihkan Tuhan. Itu bukan artinya bukan kita gak ngapa-ngapain kemudian Tuhan memulihkan. No. Please be honest with yourself. Rest mean berhenti dari semua hal buruk yang sudah kamu lakukan. Hal buruk Elia adalah dia kecewa sama Tuhan, dia gak percaya sama Tuhan, dia cemas, dia gelisah. Padahal baru saja mengadakan mujizat. Tetapi rest bagi kalian dan saya adalah hal yang sederhana. Berhenti sejenak, bahkan untuk sampai selama-lamanya atas sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. That's the meaning of rest. Sebab kalau rest yang seperti ini kita lakukan, trust me, detik itu juga restore atau pemulihan akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Amin teman-teman. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung sama Tuhan. Pegang kata-katanya kok Andrew baik-baik ya. Rest it's mean bukan gak ngapa-ngapain, tidur, gak ngapa, no. Rest is mean kamu berhenti dari hal-hal yang selama ini nyakitin Tuhan. And you will restore, kamu akan dipulihkan sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir.
Kita mau belajar dari Elia adalah begini. Ketika dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi yang ketiga yang kita mau belajar begini. Elia adalah orang yang selalu punya prinsip bahwa God still has a purpose. Dan yang ketiga yang saya sampaikan bagi teman-teman adalah percayalah bahwa God still has a purpose for you and for me. Tuhan masih punya tujuan untuk kamu dan aku. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan secara cepat bagi teman-teman. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu. Firman Tuhan kepada Elia adalah gini, pergilah kembalilah ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Next. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Next. Boleh ayat yang tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Perhatikan baik-baik teman-teman. Di awal Elia begitu takut bahwa Isabel akan membalas dia. Isabel akan membunuh dia. Tetapi di poin yang terakhir ini, Tuhan menunjukkan bahwa dia masih punya purpose dalam hidupnya Elia. Bahkan purpose-nya lebih luar biasa. Tuhan menjaga Elia begitu rupa. Sehingga dia berjanji, siapa yang terluput dari orang ini akan dilanjutkan oleh orang ini, akan dilanjutkan oleh orang ini. Artinya perlindungan sempurna Tuhan berikan kepada Elia yang lagi takut. Gila ya Tuhan kita. Itu semua didapat Elia hanya ketika dia melakukan hal yang sederhana. Coba sejenak teman-teman merenung. Coba kita refleksi sejenak yuk. Apa yang selama ini hal-hal yang sudah kamu lakukan yang kamu sembunyiin dari manusia, yang mungkin manusia gak tahu. Tapi Tuhan itu selalu tahu teman-teman. Tapi hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk berkomitmen hal yang sederhana. Yuk kita komitmen untuk bisa melakukan hal yang sederhana. Apa yang mendukakan Tuhan, berhenti. Apa yang selama ini menjadi kebiasaan buruk, berhenti. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai hal yang normal, berhenti. Apa yang selama ini kamu anggap hal itu biasa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, berhenti. Apa yang seharusnya kamu tahu ini hal yang salah tapi tetap kamu lakukan, yuk berhenti. Sebab dengan hal-hal yang sederhana, Tuhan sanggup mengubah kehidupan setiap kita hari ini juga. Tuhan sanggup mengubah hidupmu teman-teman. Gak ada kata terlambat bagi Tuhan. Gak ada kata late bagi Tuhan. Kalau orang dunia mengenal lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Tuhan punya quotes enggak kayak gitu. Tuhan punya quotes gini. Selama kamu kembali sama aku, selama itu jugalah berkat-Ku, kasih-Ku akan selalu mengalir bagi setiap yang percaya. Tuhan memang enggak punya tenggat waktu untuk setiap kamu kembali sama Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuka tangan bagi setiap kita. Bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Sehingga saya catat seperti ini. Your confusion does not cancel God calling. Your confusion does not cancel God calling. Sehingga saya lanjutkan sebetulnya yang paling berbahaya, saya tutup.
Sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan krisisnya. Tapi yang paling berbahaya itu menghadapi krisis tanpa Tuhan. Sehingga teman-teman harus sadar bahwa kita tuh perlu Tuhan. Kalau kamu dan aku perlu Tuhan, lakukan seperti yang Elia lakukan. Yuk, lakukan hal-hal sederhana dalam hidup ini. Kalau kalian mau perlu Tuhan, Dia selalu ada ketika setiap kita mau kembali pada jalan. Elia cuma hanya makan roti bakar. Elia cuma minum air. Tuhan buktikan hanya dengan kembali ke hal yang sederhana. Tuhan sanggup lakukan mujizat. Dan Tuhan yang sama akan lakukan bagi setiap kita. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tuhan, biarlah apa yang aku sampaikan ini bukan sesuatu hal yang isinya menjustifikasi atau menghakimi. Tapi sore hari ini kami mau mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup. Ketika kami dalam krisis apapun, itu tandanya kami perlu Tuhan. Ketika kami berada dalam krisis, itu artinya kami ini manusia biasa. Dan ketika kami lagi ngalami krisis, itu artinya kami perlu Tuhan, bukan manusia. Tetapi sore hari ini Tuhan, kami belajar ternyata hal-hal sederhana lah yang sanggup membuat Tuhan menolong setiap kami. Teman-teman, saat ini sore hari ini jujur sama Tuhan, kalau engkau ingin kembali sama Tuhan, angkat tanganmu saja. Kalau engkau ingin kembali kepada hal-hal yang sederhana, yang selama ini kamu normalisasi itu hal yang biasa, tapi itu ternyata hal yang kesalahan, tapi kamu ingin kembali, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang meninggalkan hal kebiasaan yang buruk ini sesuatu hal yang sulit, tetapi sore hari ini saya ingin berdoa bagi kalian yang rindu untuk bisa terlepas dari lingkaran setan apapun, dari jerat apapun, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan jujur sama Tuhan. Dan kalau kamu ingin benar-benar jujur sama Tuhan, bilang dari dalam hatimu, Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku mau meninggalkan hal-hal yang sederhana ini, aku mau melakukan hal-hal yang sederhana ini itu, tapi aku gak mampu tanpa Tuhan. Tuhan, saat ini kehidupanku lagi ngalami krisis yang luar biasa dan artinya aku perlu Tuhan, tapi ada hal-hal yang menjerat hidupku dan aku sulit banget untuk ngelepasin itu, tetapi aku mau Tuhan sore hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lepasin itu semua sore hari ini. Apapun itu aku mau lepasin itu sore hari ini Tuhan. Apapun itu aku ingin melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu yang menjadi kebiasaan burukku, apapun itu yang menjadi sesuatu hal yang buruk dari dalam hidup, apapun semua itu yang membuat aku tumpul, seakan-akan aku menormalisasikan semuanya, Tuhan, aku mau minta tolong sama Tuhan sore hari ini. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku, mampukan kami. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan sangat baik. Dan biarlah kami mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hadir sore hari ini. Menjamah setiap hati di tempat ini. Memulihkan setiap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang percaya, Dia baik, sangat baik dan teramat baik. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk teman-teman terkasih.